boleh mengucap syukur pada Tuhan karena berkat keramahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, berkat kasih Tuhan pada kita boleh berkumpul bersama. Tempat ini kita boleh memasuki Advent yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan saat ini maaf karena tidak bisa live streaming, sudah diinfokan karena kabelnya agak bermasalah, putus. Tidak apa-apa, mungkin yang di rumah juga belum bisa menikmati, juga tidak ada rekod ya. Kita mau awali ibadah pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kita mau naikkan pujian ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita sembah Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, Kau hebat bagiku. Saja bagus, saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali kita akan ku sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Advent yang ketiga. Semua kita diharapkan supaya kita minggu-minggu ini diberi Advent ini kita mempersiapkan diri dan hati serta mengungkapkan kerinduan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Serta kedatangan Tuhan yang kedua kali kita kenal dengan masa Natal untuk menyelamatkan manusia. Masa Advent ini mengingatkan kita akan perlunya persiapan jiwa sehingga kita dapat sepenuhnya ambil bagian dalam sukacita besar kelahiran Kristus Putra Allah yang telah memberikan dirinya bagi kita agar kita diperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Yakobus 5 ayat 7. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai dan kita persembahkan kepada Allah kita yang hidup. Di dalam setiap hati kita masing-masing hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Saya persilahkan duduk kembali. Saya persilahkan Hendy untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Ya, kita bersyukur pada pagi ini kita boleh merasakan kasih Tuhan baik dari studi kita, pekerjaan kita, terlebih juga untuk kesehatan yang boleh kita dapat dari Tuhan. Ya mungkin cuaca akhir-akhir ini hampir rata sih ya, karena mungkin musimnya juga perubahan. Kita mungkin ada yang mengalami batuk, pilek, ataupun sedikit tidak enak badan. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang boleh dan selalu mengasihi kita dalam setiap apapun kehidupan kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan pujian yang mengatakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mau bersorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, kita mau berikan pujian pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu kita semua berdiri lagi, kita mau sukakan Tuhan, kita mau naikkan pujian mengatakan, sungguhlah hidupku telah ditebus baik. Kita akan menyukakan Tuhan, kita katakan, suka-sukamu Tuhan. Kita boleh bergerak, kita boleh mengucap syukur, kita boleh bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, suka-sukamu Tuhan. Kita mau bersorak kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bahwa kita punya Tuhan, kita punya penebus yang selalu ada bersama kita. Yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, rasakan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
melalui pelayanan kita. Kita mau sambung lagi satu pujian, kita mau menyambut kedatangan Tuhan, bahwa surga pun akan bergema menyambut kelahiran kita, dan juga kita pun dunia turut senang dengan kehadiran dan kelahiran Tuhan. Kita mau naikkan pujian mengatakan, kita surga bergema. Kita mau naikkan pujian ini. Sekali lagi katakan, kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak saat ini kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Sega, Namuli Sega. Kita akan mengatakan, kita akan pujikan bahwa Tuhan selalu tahu keadaan kita. Tuhan terlebih sangat tahu dengan apapun susah, senang kita, bahagia, berlebih dan kekurangan kita. Tapi yang kita yakini bahwa kita tidak perlu khawatir, kita punya Tuhan. Sedikit khawatir pasti ada kita sebagai manusia, tapi kita sandarkan bahwa kita punya Tuhan, hidup kita serahkan pada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan tahu. Kita menaikkan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau
kita mau katakan perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali kita mau katakan, saat perlu Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sekali lagi dengan saudara kita mau katakan, saat kau perlu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saya undang anak-anak kelas sekolah minggu atau pelayanan anak bisa maju ke depan. Mari kita doakan anak-anak kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Mereka adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Kelak mereka menjadi anak-anak yang cinta setia kepada Tuhan hingga sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk kelas bagi pelayanan anak pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Setiap para teman-teman kami, rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di pelayanan anak, kiranya Tuhan mempersiapkan mereka dengan kuasa yang dari surgawi. Tuhan, Engkau akan sertai mereka ya Bapa. Baik itu perkataan mereka, pujian yang akan mereka nyanyikan, dan segala sesuatu aktivitas yang dilakukan di sana. Tuhan pakai sebagai sarana untuk memberkati anak-anak ini. Kelak anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, mereka akan tampil, akan membawa cahaya dan terang, baik bagi sesama, bagi diri mereka, dan bagi persekutuan, bahkan bagi dunia ini. Kami boleh melihat anak-anak kami kelak menjadi anak-anak yang melayani Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati setiap kami orang tua yang telah Tuhan percayakan untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada Tuhan. Demikian juga kami pagi hari ini Tuhan, kami semua yang telah Engkau berkati,
Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan menyertai kami, akan memberikan kami pengertian-pengertian di saat kami Tuhan penuh dengan keterbatasan. Tuhan yang akan memperlengkapi kami, Roh Tuhan yang akan menolong kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan mempunyai pengaruh dan dampak yang memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasalnya yang pertama ayat 18 hingga sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan kepada kita secara perlahan-lahan. Dan mari Bapak Ibu, kita akan simak di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada kita, dan setiap orang yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, turut perintah Tuhan. Suatu hari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah bersama dengan seorang putrinya yang dia kasihi. Lalu ayah itu menggendong putrinya karena jalan yang akan mereka lalui adalah jalan yang sangat sulit medannya, penuh dengan lumpur, dan ada banyak bahaya yang mengancam di perjalanan itu, saudara-saudara. Satu waktu mereka sampai di sebuah suasana jalan di mana di depan mereka itu ada jembatan. Jembatan itu mereka harus lewati bersama dengan anaknya yang sedang dia gendong, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa jembatan itu adalah bukan jembatan yang bisa dilalui oleh anaknya.
Jembatan itu adalah jembatan yang tidak sama sekali, ataupun kalau anaknya akan melaluinya pasti akan jatuh, tergelincir dan jatuh. Dia tahu sekali itu. Ayah ini penuh pengertian kepada anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia hendak melewati dan ternyata jembatan itu, Bapak Ibu, bukan jembatan yang kita lihat seperti jembatan depan GKMI Progo yang sudah dibeton lebar begitu, bisa kita lewati baik jalan kaki, kita lari pun tidak masalah, kita naik sepeda motor atau naik mobil pun boleh-boleh saja. Tapi ini jembatan kayu yang kecil, Bapak Ibu, sehingga ayah ini pun memeriksanya, apakah jembatan ini benar-benar bisa dilalui apa tidak. Tapi ketika kemudian dia mau memeriksakan itu, dia bilang sama anaknya, kamu turun terlebih dahulu dari gendongan saya, dari pundak saya, dan kamu harus diam di sini. Kamu jangan kemana-mana. Ayah akan pergi ke sana dan ayah akan memeriksa apakah jembatan ini bisa kita lalui berdua, atau sebenarnya jembatan ini nantinya di tengah-tengah kalau kita sudah sampai bisa patah dan kita jatuh ke bawah. Anaknya itu namanya anak kecil. Dia diturunkan oleh ayahnya, dan ketika ayahnya pergi melihat jembatan itu yang ada depan mereka, apa yang dilakukan oleh anak ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ternyata anak kecil ini dia tidak patuh kepada perintah ayahnya. Ayahnya katakan, diam saja, kamu jangan buat apa-apa, karena di depanmu ada bahaya yang mengancam. Tapi ketika ayahnya meninggalkan dia memeriksa jembatan itu, anak itu mengikutinya. Dan benar Bapak Ibu, belum sampai jembatan yang dimaksud, dia hampir sampai jembatan, dan ternyata di jalan itu licin sekali dan dia tergelincir jatuh ke sungai. Tapi yang namanya anak, yang namanya ayah, tidak pernah ada ayah yang tega melihat anaknya jatuh begitu saja, Bapak Ibu. Dia terus mengambil anak itu, dia terus membalut luka-lukanya, dan dia terus menggendong, menenangkan anak ini. Dia ingin berkata, jangan takut, ada ayah yang bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak itu tadi menjadi terhibur. Sejenak dia sedih, sejenak dia terluka, dia menangis. Tapi ketika ayah memeluk dia, ketika ayah memberikan penghiburan kepada dia, anak itu riang kembali bersama dengan ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian yang kita dengarkan pada pagi hari ini tentang firman Tuhan. Ada sebuah perintah di sana ataupun buat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, agar kita selalu turut perintah Tuhan. Janganlah kita berontak, janganlah kita buat acara sendiri, janganlah kita membuat pekerjaan sendiri. Tuhan mengatakan kamu harus diam saja, kamu harus melakukan ini sesuai dengan maksud saya, sesuai dengan tujuan saya, yaitu Tuhan. Tapi kita buat tujuan kita sendiri, kita buat pekerjaan kita sendiri, sehingga kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kita sama persis seperti seorang anak tadi, yang ayahnya mengatakan kamu tinggal di sini dan diam saja, tetapi anak ini tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh ayahnya, sehingga dia tergelincir, jatuh ke bawah, Bapak Ibu. Seringkali setelah jatuh itu kita merasa, loh Tuhan kau tinggalkan saya. Setelah kita jatuh itu lalu kita berkata, Tuhan kau enggak baik sama saya. Tuhan kau tega-teganya sama saya. Bukankah saya orang yang berpelayanan? Bukankah saya orang yang selalu setia? Ini dan itu, saya sebagai pengurus, saya sebagai ini dan itu. Di dalam persekutuan, setiap saat, setiap waktu dan lain-lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan tega-teganya membuat saya menderita seperti ini? Sebenarnya Tuhan tidak pernah merancangkan yang terburuk bagi anak-anaknya. Amin. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik.
tetapi oleh karena ketidaktaatan manusia telah dikuasai oleh keserakahan, telah dikuasai oleh dosa, telah dikuasai oleh keegoan, sehingga manusia menjadi manusia yang tidak bersukacita, yang tidak bahagia, tapi menjadi manusia yang berduka cita. Karena apa? Dia hidup di dalam ketidaktaatannya. Banyak di dalam Alkitab Bapak Ibu menjelaskan tentang hal ini. Saya mulai dari Perjanjian Lama misalnya Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana Allah mengatakan kepada Nuh supaya ia akan membuat yaitu bahtera, tapi bukan di tepi pantai, tetapi harus buatnya di atas gunung. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pun memerintahkan kepada Nuh. Kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian, semua ukuran-ukuran kayu-kayu yang dipakai, bahan-bahan yang dipakai untuk membuat bahtera itu, semua instruksinya itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan telah menentukan ukuran masing-masing Bapak Ibu yang dikasihi itu. Apakah Nuh menolak? Di dalam Alkitab tidak pernah sama sekali dikatakan bahwa Nuh tidak sepakat dengan ukuran yang diberikan Tuhan untuk membuat bahtera itu. Tidak pernah juga dicatat dalam Alkitab bahwa Nuh pada saat itu menolak untuk membuat bahtera di atas gunung. Atau dia mulai berbincang kepada Tuhan, bagaimana kalau di pantai saja Tuhan. Toh juga nanti kalau udah selesai gampang untuk kemudian diderek sampai ke laut. Lah ini dari gunung bagaimana kemudian bisa diderek sampai ke laut misalnya begitu kan. Nuh tidak berdebat. Nuh tidak menolak ini. Tapi dia terus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang tidak taat itu siapa Bapak Ibu? Ketika Nuh mulai mengatakan kepada banyak orang, mulai memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dan ancaman-ancaman hukuman Tuhan ke depan, orang-orang banyak itu mulai mengejek Nuh, bahkan mengatakan bahwa Nuh itu adalah gila. Bagaimana enggak gila? Bahtera kok dibuat di atas gunung. Ketidaktaatan banyak orang di luar Nuh dan keluarganya akan mengakibatkan malapetaka dalam kehidupan mereka. Mereka dihabisin oleh air bah yang sangat hebat. Tetapi Nuh yang taat setia kepada Tuhan, pada perintah Tuhan, dia selamat di dalam bahtera itu. Amin Bapak Ibu. Banyak sekali contoh-contohnya di dalam Alkitab. Kalau kita berbicara tentang hal bagaimana ketaatan kepada Tuhan, hal yang sama pun dalam Perjanjian Baru pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kita akan memeriahkan Natal ya Bapak Ibu ya. Minggu yang lalu belum berdiri pohon Natal ini. Dan sekarang boleh melihat. Rasanya hati kita senang. Minggu yang lalu kita masih nyanyi-nyanyi biasa-biasa saja. Tapi minggu ini kita menyanyikan lagu Natal. Kita memperdengarkan. Karena hanya sekali setahun dinyanyikan Bapak Ibu. Sehingga lagu-lagu Natal itu pun tidak menjadi sesuatu yang membosankan dalam telinga kita. Karena apa? Lagu-lagu Natal itu hanya sekali setahun kita nyanyikan. Jadi selalu enak didengar Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya di rumah Bapak Ibu sudah mulai menyetel, apakah itu tape, apakah itu kemudian YouTube, mulai mencari lagu-lagu Natal. Apakah itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa saja, bahasa Inggris. Rasanya senang. Tetapi lihat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dan saya rayakan itu bukan sesuatu yang gampang bagi Yusuf pada saat itu. Perhatikan bacaan kita pada pagi hari ini. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 hingga sampai ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, perhatikan itu, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
Ini merupakan sesuatu yang berat bagi Yusuf, Bapak Ibu. Kalau Matius menuliskan mulai dari pasal 1 ayat yang pertama, Bapak Ibu, itu menuliskan tentang silsilah Yesus, dan ketemunya bahwa Yesus ini berasal dari keturunan kerajaan Daud. Semakin bingung lagi. Kalau kita yang hidup di zaman Daud, lalu dibuatkan oleh para nabi, nantinya di keturunan keberapa itu akan lahir seorang Yesus. Bagaimana mungkin? Tapi itu dituliskan oleh silsilah ini, Bapak Ibu. Artinya silsilah ini pun tidak terlepas dari kuasa Tuhan untuk membuat satu terobosan agar dosa manusia terhapuskan. Yusuf semakin bingung. Katanya keturunan anak saya itu nantinya adalah dari kerajaan Daud. Tapi ketika Bapak Ibu sampai di dalam ayat yang ke-18, lagi-lagi Matius di situ menuliskan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari mana? Roh Kudus. Silsilahnya berganti apa enggak ini? Ya kira-kira begitu. Tadinya dari silsilah kerajaan Daud kok. Lah sekarang kok tiba-tiba ada sebuah informasi bahwa Maria yang mengandung itu mengandungnya adalah dari Roh Kudus. Yusuf itu semakin bingung. Yang kita bicarakan pada pagi hari ini tentang ketaatan Yusuf, Bapak Ibu. Tentang ketaatan Yusuf, bagaimana hidupnya atau sikapnya dia bisa menyikapi problem, kerumitan berpikir ketika dia sudah bertunangan dengan Maria, tetapi Maria yang dia cintai itu ternyata mengandung, dan mengandungnya bukan lagi istilahnya yang telah dia dengar dari silsilah kerajaan Daud, tapi ini mengandungnya dari Roh Kudus. Yusuf yang mungkin bingung pada saat itu. Tidak salah kalau kemudian dalam ayat yang ke-19, Bapak. Ayat yang ke-19 dia katakan apa? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencermakan nama istrinya di muka umum, apa yang dilakukannya, Bapak Ibu? Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya wes, diam-diam saja. Enggak usah didengar sama orang lain. Saya mau jaga perasaan Maria saja. Biar saya dan Maria yang tahu. Kalau perlu biar saya dan Tuhan yang tahu saja. Karena keadaan sudah seperti ini, semua membingungkan. Saya pun bingung untuk memikirkan seperti apa ini. Kenapa tunangan saya, yang saya cintai ini, yang saya kasihi ini, yang saya tahu dia adalah seorang perempuan yang baik, tiba-tiba mengandungnya lagi dari Roh Kudus. Padahal dia itu sudah dijanjikan bahwa dia nanti akan melahirkan dari keturunan silsilah yang terhormat, silsilah kerajaan siapa? Kerajaan Daud. Maka Yusuf pun akan melakukan sebuah siasat yang menurut tujuan manusianya, Bapak Ibu, menurut keegoannya, menurut apa yang dia pandang baik. Bukan Yusuf itu tidak baik loh. Yusuf itu baik, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-9 sudah jelas disebutkan sikap Yusuf di situ. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yang tulus hati loh, Bapak Ibu. Apa kurangnya Yusuf? Kalau Yusuf ini kita pandang tidak baik, tapi Alkitab mengatakan Yusuf ini adalah Yusuf yang baik, tulus hati. Biasanya kan orang yang baik itu kita sering percaya, wah pasti dia benar.
Orang yang kemudian kita anggap rohani, seringkali kita katakan keputusannya betul. Dia bijak. Misalnya siapa? Para pendeta, para rohaniwan yang lain. Kita kan sering mempercayai mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik di sini. Karena ini nanti saya akan bandingkan dengan apa? Dengan ayat yang ke-24. Secara manusianya Yusuf, dia katakan, aku akan menceraikannya dengan diam-diam. Sah Bapak Ibu. Kalau dia melakukan itu pun sah, karena dia orang yang baik, orang yang tulus hatinya. Tidak ada omongan dari orang-orang yang lain, karena selama ini track recordnya baik Bapak Ibu. Yusuf ini sudah dikenal orang yang tulus hatinya. Jadi kalau dia menceraikan Maria secara diam-diam, benar. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ide, inspirasi, ataupun rencana untuk menceraikan Maria ini secara diam-diam, ternyata itu adalah keegoan, dibangun dari tujuannya Yusuf, bukan tujuan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saya bilang begitu? Karena di dalam ayat yang ke-24, mari kita coba lihat Alkitab kita. Di dalam ayat yang ke-24, di situ dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, apa? Dikatakan di situ Bapak Ibu, Yusuf berbuat seperti apa? Seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Apa? Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Keegoan pribadinya di dalam ayat yang ke-19 tadi mengatakan cerai aja secara diam-diam. Tapi dalam ayat yang ke-24 ternyata dia perbaharui kembali motivasinya yang awal, tujuannya yang awal diperbaharui oleh Yusuf. Dan dia katakan dalam ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Bukan lagi yang berbicara itu adalah egonya, bukan lagi yang berbicara itu adalah tujuannya, tidak. Tapi setelah dia bangun, lalu kemudian dia ingat, yes, aku akan mengambil Maria sebagai istriku. Bukan karena tujuan saya, tapi karena tujuan Tuhan terwujud dalam kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Inilah ketaatan yang luar biasa. Kenapa saya bilang ketaatan yang luar biasa? Karena tidak gampang kalau kita menjadi seorang Yusuf di sana. Kalau saat itu kita menjalani hari-hari seperti itu, seperti Yusuf, terlalu berat bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu, Yusuf sudah merancang begitu indah kehidupan berkeluarganya ke depan ketika dia sudah menikah dengan Maria. Misalnya dia mau bangun rumah, misalnya dia mau beli mobil, misalnya dia mau sekolahkan anak di sekolah-sekolah yang favorit, misalnya begitu. Itu tujuan siapa itu? Tujuannya Yusuf. Karena dia merancangkan yang indah untuk dirinya. Tapi ketika dia dengar ada permasalahan seperti ini, berat bagi dia Bapak Ibu. Apalagi kalau saya lihat sekarang misalnya ya. Sekarang ini biasanya anak-anak muda luar biasa semangatnya, masih belum menjadi suami istri. Mereka sudah mulai menabung sendiri-sendiri. Dan tabungan itu digabungkan kembali, sendiri-sendiri lalu digabungkan di satu ATM. Di satu tabungan. Entah berapa nanti sampai ketemu, sampai banyak. Bayangkan kalau kemudian sudah dirancang sedemikian baik, tapi tiba-tiba ada permasalahan di tengah jalan.
bagaimanakah rencana-rencana yang indah itu? Tentu ada kekecewaan. Tentu ada semangat yang sudah memudar. Ada semangat yang tidak seperti dulu lagi. Biasanya kalau itu terlalu dalam Bapak Ibu ya, putus asa dan patah hati seperti itu, bisa-bisa laki-lakinya atau perempuannya nggak mau lagi punya niat untuk menikah. Tidak mau lagi punya niat untuk membentuk keluarga. Wes lah, aku kayak gini aja udah cukup. Aku nggak mau lagi disakiti. Kenapa? Karena rencana-rencana awal sudah bubar. Tapi Yusuf ternyata Bapak Ibu tidak seperti itu. Itulah sebabnya kita belajar dari Yusuf ini. Yang pertama Bapak Ibu, taat meskipun mengorbankan perasaan. Tetap taat meskipun mengorbankan perasaan. Perasaannya apa? Waduh, cewek yang saya idam-idamkan, cewek yang saya kasih kok bisa hamil di luar nikah. Yang aku nggak ngerti lagi, mengandung dari Roh Kudus, katanya dari silsilah kerajaan Daud. Tapi kenapa semuanya kok kayak gini? Perasaannya nggak karuan itu Bapak Ibu. Pasti bercampur aduk. Kalau hari ini ada Yusuf mungkin dia akan pergi kemana? Barangkali nggak pergi gereja, tapi dia pergi ke siapa? Mungkin dia menenangkan diri di night club, di tempat-tempat hiburan-hiburan lainnya. Itu syukur-syukur kalau dia kemudian tidak jatuh di dalam obat-obatan terlarang, minum minuman keras dan sebagainya. Karena terlalu stres, perasaannya dikorbankan hanya untuk ketaatannya. Ketika mulai dari ayat yang ke-20 hingga sampai ayat yang ke-22 atau ke-23 Bapak Ibu, saya baca kembali kepada kita. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, Yusuf itu mempertimbangkan ternyata Bapak Ibu. Apa yang dipertimbangkan? Maksud malaikat Tuhan dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perasaan yang hancur di ayat yang ke-19 sekarang tertata Bapak Ibu. Tertata oleh karena apa? Oleh karena dia diselimuti oleh kebenaran. Dia dipayungi oleh kebenaran Tuhan. Ketika malaikat Tuhan berbicara kepadanya, jangan engkau takut untuk mengambil Maria itu sebagai istri, karena anak yang dikandungnya ternyata itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka, seperti yang pernah dinubuatkan oleh para nabi. Tapi pengertian seperti ini pun Bapak Ibu, kalau itu tidak dikuasai oleh kebenaran Tuhan, tetap aja Firaun itu tetap mengeraskan hatinya. Betul? Firaun yang dalam tanah Palestina dulu itu loh, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, berapa kali dia mengutus, bahkan diberikan tanda supaya bangsa Israel engkau keluarkan, izinkan keluar, tetapi hatinya tetap dia keraskan Bapak Ibu. Hatinya tetap dia keraskan. Kenapa? Karena kebenaran belum mencerahkan hatinya.
Hanya orang-orang yang telah dicerahkan oleh kebenaran, itulah yang bisa memiliki pengertian-pengertian tentang ketaatan untuk Tuhan. Firman Tuhan. Selama kebenaran itu Bapak Ibu tidak menjadi bagian dalam jiwa kita, maka apapun yang dikatakan oleh para pengkhotbah, oleh para majelis yang menyampaikan inilah firman Tuhan, berapa kali pun Anda akan diberikan setiap pagi firman Tuhan, datanglah dari grup ini, grup A, datanglah dari pribadi ini, semua firman Tuhan tetap tidak akan pernah lengket di dalam hati, karena hatimu sedang dibutakan oleh budak dosa, perbudakan dosa, bukan kebenaran. Tapi orang yang telah dicerahkan hatinya oleh kebenaran menjadi orang yang merdeka, Bapak Ibu. Orang yang merdeka. Beberapa jam kemarin, beberapa waktu kemarin, saya bercanda dengan anak saya. Dia minta sama saya untuk dia pakai baju, lalu namanya anak perempuan, di belakang ada resleting. Lalu dia bilang, "Pak, tolong pasang ke." Saya bilang, "Cium papa dulu." Ya, cium papa dulu. Tapi ternyata anak ini enggak mau cium papanya. Dia lebih memilih untuk melepaskan bajunya itu dan enggak mau pakai, asalkan enggak mau cium papanya. Saya bilang begini, wah keras banget ya. Wah, dalam hati saya ini anak masih kecil tapi udah keras. Lebih baik dia tidak berpakaian, dia tidak pakai baju, asalkan enggak mau cium papanya. Oh begitu ya. Sudah, setelah itu kita mulai membuat rencana bersama dengan istri saya. Ini anak kenapa ya? Apa yang ada dalam pikirannya? Kalau cium papa itu dalam pikirannya itu apa? Ya namanya ayah ya, atau orang tua peluk anak itu senang Bapak Ibu. Tapi ini bukan sesuatu hal yang berat. Kami hanya ingin mengajarkan supaya dia taat. Kemudian tiba-tiba istri saya bilang begini, "Oke, kalau kamu nggak mau, karena kemarin itu kami pergi ke suatu tempat, tapi dia dia rela untuk tidak mau ikut, asalkan nggak mau cium papa." Bayangke Bapak Ibu. Lalu kemudian istri saya bilang begini, "Udah kalau begitu nanti papi mami pulang, kamu siap-siap karena kita akan pergi ke panti asuhan. Dan Anda akan tinggal di sana, Anda akan melihat bagaimana yang tidak punya papa dan mama." Ya mohon maaf kalau kemudian mungkin adegan ini tidak perlu diberikan kepada anak-anak sebesar itu sebenarnya. Tapi kami berpikir udah usia 9 tahun mungkin bisa dia mengerti. Dan apa yang dia lakukan Bapak? Ternyata dia sadar sesadar-sadarnya. Nangis mulai pagi hingga sampai siang. Dia nggak mau dibawa ke panti asuhan. Ketika kami pulang, kami tanya, "Kenapa kamu nangis?" "Aku sayang papa dan mama." Begitu kan? Aku sayang papa dan mama. Di situ ada kesadaran ternyata Bapak Ibu. Ada kesadaran untuk kemudian melihat dirinya, ya aku kemudian dipengaruhi oleh apa? Perbudakan nafsu, keegoannya. Aku itu enggak mau taat kepada papa dan mama. Tapi setelah dia sadar, yang menguasainya siapa? Kesadaran kebenaran yang ada dalam dirinya. Oleh karena situasi dan demikian juga situasi yang ada, kondisi yang ada, sehingga dia menjadi sadar. Dan tiba-tiba dia datang kepada saya, dia bilang, "Pak," sambil nangis, "saya minta maaf." "Lah kenapa kamu minta maaf?" Jawabannya, "Saya tidak taat." Disitulah saya peluk dia, lalu kemudian saya cium dia, saya kemudian elus punggungnya, saya katakan, "Papa itu sayang sekali sama kamu. Sejak kecil papa menggendong kamu terus seperti itu. Dan bapak ibu tahu enggak? Setelah itu dia seperti orang yang sudah merdeka, bebas. Yang tadinya dia murung, dia sedih, dia menangis, tapi sekarang dia sudah bebas. Dia menjadi orang yang
girang, dia menjadi anak yang sukacita. Karena apa? Saya telah membebaskan dia dan telah memerdekakan dia dari pengampunan itu. Selama pengampunan itu belum dia terima, dia menjadi orang yang terintimidasi. Dia menjadi orang yang merasa bersalah. Karena apa? Intimidasi jahat itu selalu ada. Tapi ketika hatinya dipengaruhi oleh kebenaran, maka kebebasan itu tuh Bapak Ibu menjadi milik kita, sehingga kita tidak pernah takut lagi dan tidak pernah lagi terintimidasi oleh kesalahan yang ada. Tapi kita menjadi orang yang enjoy. Ketemu musuh pun, misalnya ada musuh, ketemu orang yang membenci kita sekalipun, hati kita menjadi hati yang bersukacita. Bukan menjadi hati yang wah mau balas ini, wah mau balas ini. Tidak Bapak. Perasaan itu dikorbankan juga oleh Yusuf demi ketaatannya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, teladan yang kita pelajari dari Yusuf adalah taat dengan cara dan tindakan yang benar. Ayat yang ke-28 24 yang saya baca tadi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, taat dengan cara dan tindakan yang benar. Bukan sesuatu yang menjadi rahasia umum ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan persidangan Sambo ya. Dan kemudian beberapa ajudannya itu dicecar dengan pertanyaan, kenapa Anda menembak? Ada dua ajudannya yang sama-sama dianjurkan untuk menembak. Katanya bukan menembak, hajar katanya. Ya terserahlah, saya tidak ada dalam posisi membenarkan ini dan itu, tapi saya hanya menilai seperti itulah perintah dengan cara yang tepat dan benar. Ketika yang salah seorang disuruh untuk entah menembak atau menghajar, dia melakukan. Alasannya ini atasan. Tapi yang satu Bapak Ibu, ajudan yang satu itu, yang lainnya, dia tidak melakukan kok. Dia tidak melakukan. Karena dia tahu ini bukan cara yang tepat dan cara yang benar. Pasti Bapak Ibu bisa membedakan itu kan? Saya hanya memberikan satu ilustrasi seperti itu, contoh yang lagi hangat-hangatnya di tengah-tengah masyarakat kita. Yang satu dia melakukan tindakan itu, taat kepada perintah, tapi caranya salah. Karena instruksinya betul dari atasan, tapi salah. Itu bukan dalam bentuk kedinasan. Katanya sih, saya bukan pengacara juga. Saya dengar-dengar saja. Tapi yang satu dia tahu hati nuraninya berbicara. Walaupun dua-duanya hari ini sampai hari ini duduk di kursi persidangan. Dua-duanya mereka saling memberi kesaksian satu dengan yang lain. Itu urusan mereka. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekad keputusan yang diambil oleh Yusuf untuk menikahi Maria, untuk Maria itu menjadi istrinya, adalah cara yang tepat dan benar. Kenapa? Karena ada penjelasan dari atas tadi, bagaimana malaikat Tuhan mempertemukan dirinya sendiri dengan Yusuf, sehingga di dalam ayat 24 setelah ia bangun, menarik ini, setelah ia bangun, katakanlah waktu tidur itu barangkali disitulah letaknya di mana Yusuf tidak bisa berdaya apa-apa. Waktu dia tidur, dia mungkin bisa kita lambangkan adalah saat-saat di mana dia sedang bergumul dan pergumulannya itu sedang dikuasai oleh tujuan dirinya dan keegoan dirinya. Bagaimana supaya dia menjadi berhasil, tapi menurut tujuannya. Ada satu momen yang baik sekali. Ada satu berita yang luar biasa buat saya dan buat Bapak Ibu. Setelah bangun, ini penting. Setelah bangun jangan tidur terus di dalam kesalahan yang ada. Jangan tidur terus di dalam kebodohan yang ada. Tapi bangun. Engkau dengarkan tadi apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Dan Yusuf
mencoba mencari itu dan memegang itu, melakukan itu, dan dikatakan di situ dia mengambil Maria sebagai istrinya. Keputusan yang tepat dan benar. Kalau Bapak Ibu mencari tahu apa itu hikmat, dan hikmat itu ada di sini. Dia melakukan komitmen dan keputusan bukan dengan cara yang salah, dengan cara yang yang bertentangan dengan etika hati nurani, tapi dengan cara yang benar dan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, hari-hari ini kita mungkin memiliki pergumulan yang walaupun berbeda dengan Yusuf. Pergumulan-pergumulan itu Yusuf hanya menggambarkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita punya banyak sekali pergumulan-pergumulan yang seakan-akan bagaikan gunung yang ada di depan kita, sampai kita tidak bisa melihat awan yang cerah karena telah ditutupi oleh tingginya gunung pergumulan permasalahan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian yang dinyanyikan oleh liturgos tadi, lihatlah bunga tidak bekerja tapi dipelihara Tuhan. Lihatlah burung tidak bekerja tapi diberi makan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab disadurkan syair itu. Syair itu tidak mengatakan bahwa manusia bisa makan dengan burung atau bunga, tidak. Tapi ini adalah merupakan bahasa hiperbola. Kalau yang kecil seperti itu bisa dipelihara Tuhan, apalagi Anda manusia yang disayang oleh Tuhan. Karena bunga, burung tidak bisa disejajarkan oleh manusia. Kalau disejajarkan, burung gak bekerja. Ya bagaimana burung bisa bekerja yang gak pernah bisa manusia yang bisa bekerja. Tapi ini ada kata-kata yang dibuat seakan-akan seperti hiperbola itu tadi, untuk membandingkan bukan menyamakan. Lagi-lagi saya tidak sepakat kalau kemudian burung dan bunga di dalam ayat firman Tuhan atau yang sering kita nyanyikan itu sama dengan manusia, tidak bisa Bapak Ibu. Tapi ini adalah bahasa hiperbola yang dibesar-besarkan. Jadi kalau yang kecil saja seperti itu bisa dipelihara Tuhan, apalagi Anda manusia, apalagi saya manusia. Yang apa? Keselamatan loh tidak diberikan kepada malaikat, diberikan kepada kita manusia. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Tapi apakah kita sudah menjadi manusia yang taat, jemaat yang taat, jemaat yang telah menguasai hatinya, dikuasai oleh kebenaran, bukan dengan kejahatan, bukan dengan hati yang jelek, tapi selalu memiliki hati yang indah, hati yang memikirkan yang baik kepada sesama, kepada orang tua kalau engkau sebagai anak, kepada ibumu, ayahmu, ataupun orang tua juga memikirkan yang terbaik untuk anak. Saya percaya itu, karena saya sebagai orang tua, pasti orang tua itu selalu memikirkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi apakah kita juga sebagai anak, apakah kita sebaliknya juga selalu memikirkan yang terbaik buat orang tua kita? Hilangkan hati yang berbau jahat itu, hilangkan, tapi alihkan dengan hati yang dipenuhi oleh kebenaran, seperti Yusuf. Dia menjadi teladan meskipun perasaannya dikorbankan untuk ketaatan. Kita mau meneladani Yusuf, dia mau taat dengan cara yang tepat dan benar. Kiranya di hari Advent ini Tuhan semakin meneguhkan iman kita. Ambil komitmen, aku mau menjadi jemaat yang taat di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau telah taat untuk datang ke dunia, bahkan taat untuk lahir di kandang Betlehem. Lebih lagi kalau kita merayakan Paskah nantinya, taat sampai di atas kayu salib. Dan kiranya itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah menghasilkan hasil yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Adakah hati kita
menjadi hati yang telah diperbaharui, atau hati kita menjadi hati yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Seringkali kita memikirkan tapi dengan tujuan-tujuan kita, bukan seperti apa yang dipikirkan Allah tentang diri kita. Apa yang menjadi tujuan Allah di dalam pelayanan kita. Tapi kita seringkali merencanakan tujuan kita, maksud kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena ada Yusuf yang telah memberikan teladan, yang dimulai dari keberatannya secara keegoannya, tapi setelah dia dikuasai oleh kebenaran, dia menjadi Yusuf yang taat kepada perintah Tuhan. Biarkanlah kita juga menjadi manusia-manusia yang taat, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, mengizinkan tujuan-tujuan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Terkadang tujuan Tuhan itu enggak enak untuk dijalani. Kadang kita lalui jalan seperti jembatan yang sangat-sangat berat untuk kita lalui. Jalan yang berliku-liku, jalan yang sangat sulit, medan yang sangat berat. Tapi semuanya dijalani untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan di minggu Advent ini. Advent yang ketiga ini, kami semakin memantapkan tekad kami agar kami menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, dan biarlah kami menjadi teladan-teladan yang hidup bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi persekutuan kami, sehingga iman kami bukan menjadi iman yang stagnan, tapi menjadi iman yang terus dari hari ke hari berkembang, hidup, bertumbuh. Kami tidak terus hidup di dalam penderitaan dosa. Kami tidak terus hidup di dalam penderitaan kebencian iblis jahat yang menghasut kami, yang mempengaruhi kami. Tapi kami ingin kuasa Roh Kudus dan kebenaran menguasai kami untuk memuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita mau mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan beri pada kita. Kita mau beri yang terbaik. Saya persilakan untuk petugas kantong kolektan bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami, untuk aktivitas kami, untuk sekolah kami, untuk pekerjaan kami, dan juga untuk pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan. Sekali kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau berikan pada kami, terlebih juga untuk kesehatan dan segala yang Kau limpahkan pada kami. Baik mengenai kekurangan dan kelebihan kami akan percaya kami selalu bersyukur Tuhan atas segala keadaan kami. Dan saat ini kami akan mengembalikan sebagian berkat melalui kolektor ini Tuhan. Biarlah Engkau mau berkati kami, memberi yang terbaik pada Engkau Tuhan. Biarlah untuk persembahan ini juga boleh majelis kelola dengan baik untuk pelayanan kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami serahkan untuk doa kami, ucapan syukur dan persembahan kami dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan boleh mengucap syukur saat ini. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian sukacita melimpah.
Mohon perhatiannya sejenak. Saya akan membacakan warta gereja Minggu 11 Desember 2022. Yang pertama, selamat datang. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat semua. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKM Pro. Ada? Biarlah melalui ibadah ini mendekatkan kita satu dengan lain dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kami mengharapkan kehadiran bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kebaktian minggu yang akan datang. 2. Menyampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Neo Sega STH. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan Bapak selanjutnya. 3. Dukungan dalam dana pembangunan yang masuk sampai 9 Desember sejumlah 225.726.900. Sedangkan kebutuhan dana yang dibutuhkan 932 juta. Mohon jemaat berpartisipasi dan mendukung di dalam doa. 4. Nanti siang jam 12 akan diadakan rapat majelis. Kiranya jemaat mengetahui dan mendukung dalam doa. 5. Aktivitas sepekan. Senin 12 Desember 2 malam akan diadakan pukul 18.00 lewat Zoom. Mengharapkan Bapak Ibu Saudara jemaat untuk bisa mengikuti doa melalui Zoom ini. Yang kedua, Selasa 13 Desember persekutuan senior diadakan jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu sekalian yang senior untuk bisa hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Selasa 13 Desember persekutuan koper diadakan untuk pukul 5 sore di gereja. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu dan Ibu-ibu muda-muda untuk bisa hadir dalam ibadah persekutuan koper di sore hari pukul 5. Sabtu 17 Desember persekutuan doa diadakan youth dan remaja pukul 6 di gereja. Kami juga mengharapkan semua kehadiran dari rekan-rekan youth bagi muda-mudi yang untuk bisa hadir dalam ibadah youth dan remaja pukul 6. Karena menyampaikan salam bagi jemaat yang berulang tahun. Untuk ini tidak ada yang berulang tahun. Untuk selanjutnya sebelum berkat langsung nanti Bapak Sika akan memimpin dalam doa. Dan untuk warta gereja selanjutnya dapat Bapak Ibu sudah sekalian baca di grup WA. Terima kasih. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Sebagai gereja Mennonite, mari kita akan bersama-sama mengucapkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama dengan gereja di sepanjang segala abad, mari kita juga mengikrarkan pengakuan kita dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini, untuk ibadah yang telah berjalan, telah terlaksana di tengah-tengah kami. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan yang telah menyertai kami mulai dari awal ibadah ini hingga sampai penghujung yang sebentar lagi kami akan pulang bersama. Nah, tapi kuasa yang sama juga Tuhan akan menyertai kami setelah kami keluar dari tempat ini. Ada kuasa Tuhan yang selalu menolong kami dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kesehatan kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat waktunya. Di
di dalam setiap kesusahan-kesusahan yang ada, kekurangan-kekurangan atau kelebihan kami percaya Tuhan Engkau ikut campur tangan di sana. Engkau selalu memberikan kami penghiburan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak jatuh terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tapi Engkau mengangkat kami, Engkau menghibur kami dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, demikian juga jemaat yang senior. Kiranya Tuhan menolong, memberi mereka kekuatan, memberi mereka kesehatan. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang beberapa minggu yang lalu mereka sudah tes, dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak ini juga Tuhan tetap bersukacita untuk melanjutkan pendidikan mereka, cukupkan kebutuhan biaya yang diperlukan Bapa. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka, bukan hanya bersama dengan kami sebagai orang tua, anak-anak kami pun di dalam bimbingan dan arahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, yang kemudian kami serahkan dalam tangan-Mu juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja di dalam kota atau di luar kota. Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Bapa di surga, kami mendengar ada banyak bencana alam yang dialami oleh bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tentu kami melihat, kami mendengar, kami membaca, kami mendapatkan informasi. Di sana ada anak-anak Tuhan, ada umat-Mu manusia yang ya Tuhan yang sedang berteriak memohon pertolongan daripada Engkau. Tuhan, Engkau datang kepada mereka. Yang sakit, yang lemah dan berkekurangan, Tuhan Engkau akan memberi mereka penghiburan dan kecukupan. Bagi lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di sana Tuhan, untuk menolong yang sedang dilanda oleh bencana alam ini, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa untuk Garut, kami berdoa untuk sekitarnya Bapa, dan kami percaya bahwa dengan gempa bumi yang telah kami dengar ini Bapa, mereka Tuhan bukannya semakin jauh kepada Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Kami dengar banjir bandang di mana-mana Tuhan, di dalam cuaca dan musim yang tidak menentu ini. Tuhan tolong, sekalipun banjirnya sudah berhenti, tetapi pengaruh dan dampaknya yang Dia sisakan terus dialami oleh banyak orang. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, memberi mereka kekuatan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sesama kami yang ada di Jawa Timur, di sekitar Gunung Semeru, yang beberapa waktu yang lalu juga Tuhan sempat terjadi bencana di sana. Dengan aktifnya kembali gunung ini Bapa, ada lahar dingin atau banjir yang turun, yang mengairi tempat-tempat kediaman atau lahar panas sekalipun. Kami berdoa Tuhan menguatkan anak-anak Tuhan, dan mereka semakin bijak untuk mengatasi dan melangkah dengan tepat, dan mereka selalu terhubung dengan Tuhan. Engkau menolong juga Tuhan untuk pembangunan perluasan gereja, yang juga Tuhan kami bersyukur untuk Bapak Junaidi yang telah Engkau utus untuk memberkati pembangunan ini bersama dengan panitia, bersama dengan rekan-rekannya dalam organisasi panitia pembangunan ini. Tuhan memberkati. Dan setiap dana yang telah kami terima selama ini Bapak, tentu masih banyak yang dibutuhkan, tetapi hingga sampai saat ini kami bersyukur karena Tuhan terus memelihara. Dan kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam minggu-minggu ini Tuhan, dan biarlah boleh terlaksana dengan baik. Para tukang yang ada Tuhan berkati mereka, walaupun mereka tidak sekepercayaan dengan kami, tapi biarlah Tuhan dengan mereka mengerjakan pembangunan ini, mereka juga setidaknya akan melihat ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, yang menolong, menyertai, dan memberikan mereka keamanan di dalam bekerja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua kami yang sudah ada pada pagi hari ini, tak terkecuali baik kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, maupun anak-anak kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami senantiasa. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, menjauhkan kami dari sakit penyakit, baik kami, keluarga kami, dan keturunan-keturunan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk
rapat majelis yang juga nanti siang kami adakan. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kami semangat untuk terus bersekutu bersama, membicarakan bersama-sama Tuhan, untuk berjuang bersama di dalam berpelayanan bersama-sama. Bapa di surga, biarlah waktu nanti siang boleh kami pakai juga Tuhan untuk membicarakan banyak hal. Dan mungkin setelah ibadah ini ada banyak latihan-latihan yang dilakukan oleh saudara kami untuk mempersiapkan diri kami untuk menghadapi Nataru. Kiranya Tuhan menolong Bapa, baik itu tanggal 24, 25, tanggal 31 dan tanggal 1. Dan demikian juga untuk setiap komisi-komisi yang melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Bapa, inilah doa seruan kami, dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami mohon Engkau memberkati kami. Kita berdiri bersama-sama. Pulanglah bawa firman Tuhan. Menjadilah jemaat-jemaat yang taat kepada Tuhan. Menjadilah orang-orang yang senantiasa terus Engkau pelihara hubungan dengan Tuhan, sehingga segala keputusan kita pun menjadi keputusan yang tepat dan benar. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Saya persilakan duduk kembali saat teduh untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.